Halo, karena belum semuanya yang join, aku kasih waktu 2 menit buat nungguin teman-teman yang belum join dulu ya. Jadi nanti 15.32 bakal kita mulai. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 15.32 dan kayaknya tetap belum semuanya yang join. Apa-apa, aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di praktikum pemanenan hasil hutan 2022 di acara 5 kali ini mengenai pemilihan alat atau metode. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, seperti biasanya kita sekarang pretest dulu ya teman-teman. Jam 15.34 nanti aku share linknya. Waktunya seperti biasa 10 menit. Jadi nanti sampai 15.44. Linknya udah aku share di chat, bisa dicek ya teman-teman. Selamat mengerjakan.
Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 15.44, jadi waktu untuk pretest sudah selesai, bisa segera disubmit teman-teman Google Form-nya. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Bisa di next nih. Oke, untuk tujuan acara ini ada dua. Yang pertama, mempelajari cara pemilihan metode kerja dan peralatan yang sesuai kebutuhan dengan menggunakan analisis BEP. Kemudian yang kedua, mampu menginterpretasikan hasil perhitungan BEP. Jadi kita di acara 5 ini menganalisis secara finansial. Oke, lanjut. Nah, aspek dalam pemilihan alat atau metode ini ada 4. Yang pertama, ada aspek teknis. Itu lebih ke metode atau cara apa yang digunakan nanti itu bakal mempengaruhi alat apa aja yang dipakai. Misalnya cara penggunaan alatnya tuh mau manual, semi mekanis atau mekanis. Terus kalau yang aspek sosial itu penggunaan alat atau metode tersebut itu dapat diterima atau enggak oleh masyarakat sekitar. Terus karena penggunaan alat itu tuh pasti akan ada dampaknya gitu terhadap lingkungan. Kemudian untuk aspek lingkungan, penggunaan alat atau metode tersebut itu dapat mengganggu lingkungan sekitar atau enggak, sehingga diprioritaskan untuk memilih alat yang dapat meminimalisir kerusakan. Kemudian yang terakhir ada aspek ekonomi. Nah, ini aspek yang penting dalam pemilihan alat dan metode, sehingga dibutuhkan analisis finansial oleh perusahaan agar nantinya itu tidak mengalami kerugian. Nah, jadi untuk mengetahui alat yang digunakan itu efisien atau enggak, maka kita melakukan analisis break-even. Ini ya, analisis break-even itu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam penentuan alat pada aspek ekonomi. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara volume produksi, biaya produksi, dan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Oke, next. Nah, kalau break-even point itu merupakan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan dalam beroperasi itu tidak memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Jadi BEP ini itu merupakan nilai pada titik impas. Kalian di makul ekonomi mungkin juga udah diajarin tentang BEP, biasanya sama Mas Bicus atau Pak Slamet. Mungkin di sini aku sedikit mengulang aja. Di sebelah kanan itu kan ada grafiknya ya, ada titiknya BEP. Nah, di situ ada garis FC atau fixed cost yang sejajar sama sumbu X. Jadi si FC itu dia adalah biaya tetap dan dia itu selalu konstan berapapun jumlah volume produksi. Jadi pokoknya relatif tetap terus ya itu. Jadi enggak terpengaruh oleh output si FC-nya itu. Kemudian ada garis biaya variabel. Cuma kalau di gambar ini tuh enggak ada. Nah, intinya dia ini nilainya mengikuti volume produksi yang dihasilkan. Sehingga semakin banyak volume, maka biaya akan semakin meningkat. Tapi kalau si biaya variabel ini dimulainya dari 0. Terus garisnya ini sama kayak yang total cost. Bedanya kalau yang ini dimulainya dari 0. Gitu. Terus habis itu ada grafik yang total cost. Ini merupakan jumlah antara FC sama VC atau variable cost. Makanya di sini nilai si TC ini di atasnya FC. Nah, yang itu, yang ditunjuk sama pointer itu ya. Itu yang TC. Terus ada grafik pendapatan total atau total revenue. Ini nanti didapetin dari harga dikalikan kuantitas. Semakin besar unit yang diproduksi, maka penghasilan penjualan akan semakin besar. Nah, untuk si analisis BEP ini, bisa dilihat dari grafik garis pendapatan total sama total cost. Kalau misalnya kondisi BEP berada di pertemuan antara garis
TR atau total revenue atau pendapatan total dan TC, itu berarti gini. Bila pendapatan atau omset yang didapat masih di bawah titik BEP, titiknya itu, titik BEP yang di tengah itu kan, maka perusahaan masih mengalami rugi. Hal ini dikarenakan si garis TC masih di atas total revenue atau si pendapatan total tadi. Sehingga biaya yang dikeluarkan masih lebih besar daripada penghasilan. Bisa dilihat yang di daerah ada tulisan ruginya itu ya. Terus kalau garis total revenue sudah di atas garis TC, maka perusahaan sudah mendapatkan laba. Sehingga biaya yang dihasilkan sudah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Tuh. Daerahnya yang ada tulisan rugi sama laba itu yang diperhatikan untuk membaca garis BEP. Mungkin di sini masih agak pada bingung, tapi nanti bisa lebih paham setelah praktek di data. Kita lanjut dulu. Oke, terus ada kegunaan analisis break even, itu ada 3. Yang pertama, planning, untuk merancang kegiatan operasional dalam usaha mencari laba tertentu. Kemudian yang kedua ada controlling, untuk mengendalikan kegiatan operasional yang sudah berjalan. Dan yang terakhir ada decision making, untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, ada 2 asumsi yang diperlukan untuk analisis break even. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost ini merupakan biaya yang konstan pada setiap output, misalnya kayak pajak dan asuransi. Terus ada variable cost, yang merupakan biaya yang bervariasi tergantung pada volume produksi perusahaan. Contohnya kayak harga PPM, harga spare part, dan harga oli. Nanti ini juga bakal kalian analisis dan bakal kalian masukkan di data. Oke, untuk materi sudah selesai. Kita lanjut ke perhitungan, bisa dilanjutkan oleh Nisa. Oke, Mbak. Lanjut ke perhitungan ya. Jadi, untuk mengawali perhitungan di acara 5 ini, kalian perlu membuat rencana pemanenan hasil hutan menurut waktu dan tempat. Jadi, untuk kegiatan pemanenan itu biasanya dilakukan di bulan-bulan yang memiliki musim kemarau. Beda dengan penanaman. Kalau penanaman kan diusahakan pada bulan-bulan yang intensitas hujannya tinggi. Nah, untuk contohnya ini dilakukan di bulan Maret, April, Mei, Juni dengan rentang waktu 4 bulan. Nah, untuk kegiatan penebangan dan penyaradan ini dilakukan secara bersamaan. Sedangkan untuk kegiatan bongkar muat dan pengangkutan dilakukan selisih 2 minggu dari kegiatan penebangan dan penyaradan. Kenapa perlu diberi selisih waktu? Karena ketika melakukan kegiatan penebangan otomatis kan langsung dilakukan kegiatan penyaradan juga. Kayunya disarat ke TPN atau yang biasanya terletak di pinggir jalan. Lalu untuk kegiatan bongkar muat dan pengangkutan ini kan menunggu hasil timbunan kayu sementara yang berada di TPN. Jadi nggak setiap setelah dilakukan penebangan itu nggak langsung dilakukan pengangkutan. Ditunggu kayunya banyak dulu di TPN, setelah itu dilakukan pengangkutan. Makanya ini diberi jeda waktu selama 2 minggu. Ini nanti kalau kalian mengerjakan data, bisa kalian sesuaikan sendiri mau diberi jeda waktu 1 minggu atau 2 minggu dengan pertimbangan jeda waktunya itu jangan terlalu lama karena takutnya nanti kayu merusak kualitas kayunya, entah udaranya yang lembab atau bisa juga dicuri oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, ini nanti dalam penyusunan rencana pemanenan hasil hutan, menurut waktu dan tempat kalian bahas di pembahasan. Kalian milih bulan apa aja, rentang waktunya. Oh ya, untuk rentang waktunya ini boleh bebas, boleh 3 bulan, 3,5 bulan atau 4 bulan, terserah kalian. Atau kalian bisa untuk lebih validnya bisa nyari di jurnal referensi tepatnya itu berapa lama.
Jangan lupa dalam penyusunan ini nanti dibahas di pembahasan ya. Terus lanjut, untuk asumsinya 1 HOK itu 7 jam, untuk 1 bulan itu ada 25 hari, dan 1 tahun ada 6 bulan. Sampai sini lanjut dulu ya, nanti kalau ditanyakan langsung menyela aja. Untuk langkah perhitungannya ini ada 5 kegiatan. Yang pertama penebangan dan pembagian batang, yang kedua ada penyaratan, yang ketiga ada pemuatan, yang keempat ada pengangkutan, dan yang kelima ada pembongkaran. Untuk kegiatan penebangan, nanti kalian kan diberi data acara 5 ya, yang bentuknya PDF itu nanti ada beberapa kegiatan, mungkin bisa dilihat dulu. Nah, untuk di perhitungan penebangan ini nanti kalian di template-nya kan sudah disediakan tabel. Untuk prestasi kerjanya itu ada di data yang udah diberikan, tinggal kalian isi aja. Terus untuk PK per bulan itu ngitungnya prestasi kerja per jam dikali 7 dikali 25. Tuh. Selanjutnya untuk jumlah alat yang dimiliki itu sudah diketahui di datanya. Untuk harga perolehan itu sudah diketahui juga di datanya, lifetime itu sesuai data, jatah tebangan juga sesuai data. Lalu untuk target waktunya ini sesuai RTWT yang sudah kalian buat sesuai ini ya di slide sebelumnya. Kalau misal kalian buatnya 4 bulan, berarti ya kalian harusnya 4. Kalau misal kalian buatnya 3,5 ya harusnya 3,5. Lalu tabel kedua ada biaya tetap penebangan. Untuk depresiasi ini rumusnya harga perolehan dibagi lifetime. Lifetime itu yang sudah diketahui data. Terus selanjutnya untuk upah tetap operator dan upah tetap helper ini ada di data. Untuk pajak 4% kali harga perolehan dan asuransi 3% kali harga perolehan. Jangan lupa nanti kalau di Excel kalian nulisnya jangan cuma 4 kali harga perolehan, tapi 4% kali harga perolehan. Persennya jangan dilupain. Lalu lanjut ke total. Tolong di-unmute dulu ya. Mbak, ada yang tanya di kolom chat. Untuk A itu didapat dari data. Untuk A dapat dari data ya, bisa dicek dulu datanya. Terus untuk lanjut ya, untuk total biaya tetap atau FG-nya ini juga ada di data kalian. Lanjut ke tabel ketiga, ada biaya variabel penerbangan. Di biaya variabel penerbangan ini ada BBM plus oli sampingan, pelumas, spare part, dan lain-lain. Nah, ini nanti di tabel RP per jam ini udah diketahui di data yang udah dikasih koas. Nah, untuk RP per meter kubik ini cara menghitungnya biaya variabel ini kalian bagi PK per jam. PK per jam di tabel yang pertama. Terus untuk total biaya variabel TVC-nya ini tinggal kalian jumlahkan dari hasil perhitungan yang atasnya. Nanti biar nggak bingung aku contohin di Excel-nya langsung. Terus selanjutnya kalian ke tabel hubungan antara TC, TVC, dan TFC. Nah, untuk penyusunan key-nya ini nanti diusahakan nanti kan kalian mengetahui jumlah tegangan. Nah, jumlah tegangan tiap praktikan itu beda-beda karena sesuai dengan data di acara 4. Untuk ini nanti yang berada di tengah-tengah ini jumlah tegangannya nanti itu diusahakan berada di tengah-tengah. Ini kan sebelumnya ada 3, terus setelahnya sudah ada 3. Nanti tak jelasin di Excel-nya aja ya.
Terus lanjut, ini ada perhitungan TVC. Terus TVC kali Q, tinggal dikali aja. Terus FC kan sudah diketahui sebelumnya. Terus ada perhitungan TVC kali Q. Untuk pembagian jatah tebangnya, jatah tebang itu yang dimaksud yang Q ini ya. Yang untuk nentuin kalian di bracket tengahnya. Untuk Q-nya itu jumlah jatah tebang meter kubik seluruh blok acara 4 ditambahin fakultas tambah jatah tebang dari kelas masing-masing. Misal jatah tebang blok di acara 4 kalian itu 7.682, untuk NIF-nya 08374, terus jatah tebang koasnya sekian. Jadi tinggal tambahkan aja. NIF-nya nolnya nggak usah diikutkan. Terus untuk jatah tebang koasnya ini mungkin bisa di screenshot. Udah ya, lanjut ya. Lanjut, setelah itu, setelah kalian membuat ini, tabel hubungan antara TC, TVC, dan TFC, lalu kalian membuat grafik hubungan TC, TFC, dan FC penerbangan. Nanti tak contohin cara membuat grafiknya. Nah, untuk selanjutnya itu kalian membuat tabel yang isinya jumlah alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan target terbang. Rumusnya jatah terbang meter kubik per tahun dibagi PK per bulan kali target waktu. Selanjutnya mengetahui volume yang dapat diselesaikan dengan alat yang dimiliki. Rumusnya PK per bulan kali alat yang dimiliki kali target waktu. Untuk jatah terbang yang belum dapat diselesaikan, itu tinggal jatah terbangan dikurangi volume yang dapat diselesaikan dengan alat yang dimiliki. Untuk kekurangan alat yang harus dipenuhi itu jatah terbangan yang belum dapat diselesaikan dibagi PK per bulan kali target terbangan. Mungkin kalau cuma dijelasin di PPT masih belum ada gambaran ya, nanti tak simulasikan di data. Selanjutnya, setelah itu kalian buat tabel hubungan TC beli dan TC kontrak. Nah, untuk hubungan TC beli dan TC kontrak ini, tabelnya hanya dibuat ketika kalian memiliki kekurangan alat. Ketika nantinya hasil jumlah alat yang dimiliki dan alat yang dibutuhkan itu menunjukkan kekurangan alat, maka kalian perlu lanjut ke tabel hubungan TC beli dan TC kontrak. Tapi kalau alat yang kalian miliki itu udah memenuhi kebutuhan, berarti kan artinya tidak ada kekurangan alat. Nah, kalian nggak usah lanjut ke tabel ini. Kalau terjadi kekurangan alat, kalian lanjut ke tabel ini. Caranya, ini TVC di data sebelumnya, kali selanjutnya, N kali TVC kali Q, lalu N kali TFC, terus diketahui TC beli itu rumusnya N kali TVC kali Q tambah N kali TFC. Lalu untuk TC kontrak rumusnya Q kali harga kontrak. Nah, setelah kalian bikin tabel hubungan TC beli dan TC kontrak, lalu dibuat grafiknya. Setelah dibuat grafik, lalu ditulis kesimpulannya. Kesimpulannya itu jadi karena nilai jatah tebangnya tadi berapa, kurang dari atau sama dengan dari QBEP, dan grafik TC beli lebih rendah atau lebih tinggi daripada grafik TC kontrak, maka perlu membeli atau mengontrak alat. Ingat-ingat kalau untuk tabel kelima ini hanya dilakukan ketika kalian kekurangan alat. Kalau alatnya sudah cukup terpenuhi, berarti kalian langsung membuat kesimpulan bahwa tidak terjadi kekurangan alat, maka tidak perlu membeli atau mengontrak alat. Untuk DC beli itu sama dengan DC kontrak. Untuk
NFC beli plus NVC beli kali QBEP itu sama dengan VC kontrak kali QBEP. Nah, untuk rumus QBEP-nya itu N kali FC beli per N kali FC beli per VC kontrak min N kali VC beli. N itu jumlah kekurangan alat yang harus dipenuhi. Nah, untuk kegiatan penyaratan, nah sampai sini ada yang mau tanyakan? Atau mau nunggu simulasi data dulu aja? Oke, kalau diem lanjut ya. Izin tanya. Oh ya. Tadi yang total jumlah tebangan itu yang dari jumlah dari jalan utama ranting sama cabang itu ya? Ya agak depan sih. Benar. Jadi di total aja kan Iya, itu? yang ini. Oke. Iya, total aja. Nanti biar jelasnya tak tunjukin di simulasi datanya. Oke, Mbak. Makasih. Oke, lanjut ya. Lanjut ke kegiatan penyaratan. Untuk kegiatan penyaratan ini sama seperti kegiatan penerbangan. Jadi nanti kalian melakukan perhitungan tadi yang panjang itu sama persis di kegiatan penyaratan. Cuman prestasi kerja, jumlah alat, harga perolehan, lifetime ini kalian sesuaikan sesuai data. Lanjut. Ini sama aja rumusnya. Biaya variabel per PK per jam. Mungkin kalau kalian butuh screenshot bisa di screenshot sendiri ya. Selanjutnya untuk bongkar muat, ini juga caranya sama seperti kegiatan penerbangan, cuman kalau di bongkar muat ini kegiatannya dipisah ya. Jadi nanti kalian bikin dua perhitungan untuk muat dan untuk bongkar. Prestasi kerjanya, jumlah alat yang dimiliki, harga perolehan lifetime, dan lain-lain ini juga sudah diketahui di data. Lalu, ini juga kalian hitung, rumusnya sama seperti penerbangan. Jangan lupa ini nanti kalian bikinnya bukan tabelnya seperti ini, tapi tabelnya beda-beda ya, perhitungannya beda-beda. Pokoknya disesuaikan dengan template-nya aja, template data. Nah, untuk yang pengangkutan, ini agak beda dengan kegiatan sebelumnya. Kalau di pengangkutan, cara menghitung BBM Rp per jam itu rumusnya dengan harga kali 2 kali jarak tempuh, harga kali 2 kali jarak tempuh TPN ke TPK dibagi kapasitas truk. Ini maksudnya kenapa 2 kali jarak tempuh TPN ke TPK, karena kalau pengangkutan kan bolak-balik ya. Jadi perhitungannya kali 2. Selanjutnya setelah kalian untuk pengangkutan yang pelumas, spare part sama ban dan seterusnya ini rumusnya sama seperti penerbangan. Bedanya cuma di BBM-nya aja karena perlu jarak tempuh dari TPN ke TPK-nya. Selanjutnya setelah kalian melakukan perhitungan kegiatan penerbangan, penyaratan, muat, bongkar, dan pengangkutan, kalian rekapitulasi. Kalian tulis kegiatannya, jenis alatnya ini kan sudah sesuai di data. Terus jumlah alat yang dibutuhkan, jumlah alat tersedia, dan kekurangan alat atau enggak. Kalau dia tidak kekurangan alat, tulis saja 0. Lalu ini jatah tebangan tahunan. Ini jatah tebangan yang tadi udah dilakukan perhitungan itu loh, yang NIM ditambah data yang blok acara 4 tambah data jatah tebangan koas. Lalu QBEP-nya ditulis. Ini QBEP hanya untuk kegiatan yang terjadi kekurangan alat. Lalu ditulis perlu membeli alat. Terus kalau ini tidak terjadi kekurangan alat kan artinya tidak perlu membeli atau mengongkos alat. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum lanjut ke simulasi data.
Oke, lanjut dulu ya. Slide-nya udah berganti kan di data. So, Udah, Mbak. nah, untuk datanya, pertama-tama kan kalian buat rencana FWP-nya ini. Nah, kalau di sini contohnya punya aku itu, aku ambil 4 bulan. Aku mulainya dari pertengahan Maret sampai pertengahan Juli. Terus untuk kegiatan bongkar muat dan pengangkutan, cuman aku rentangin selisih 1 minggu. Karena takutnya kalau kelamaan di TPN nanti kualitas kayunya memburuk atau terjadi pencurian. Lanjut ke kegiatan penebangan. Nah, ini nanti prestasi kerjanya kalian dapatkan di hasil. Terus untuk PK per bulannya kan tinggal prestasi kerja per jam kali 7 kali 25. Untuk jumlah alat yang dimiliki ada di datanya. Harga perolehan juga ada di data, lifetime juga ada di data, target waktunya 4 bulan, karena RTWT-ku itu 4 bulan. Kalau nggak salah di template-nya kalian itu, bulannya ini baru ditulisin bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Jangan lupa diganti ya. Disesuaikan dengan bulan yang memiliki intensitas hujan rendah atau kemarau. Oke, lanjut. Selanjutnya, asumsinya kan 1 HOK itu 7 jam, 1 bulan itu 25 hari, dan 1 tahun 6 bulan. Untuk tabel biaya tetap penebangan, depresiasi, rumusnya tinggal dibagi aja, harga perolehan dibagi lifetime. Untuk upah tetap operator, upah tetap helper, itu kan udah ada di data. Untuk pajak kan tadi rumusnya 4% kali harga perolehan. Nah, kalian tulis saja 4% kali harga perolehan ini tadi. Terus asuransi kan 3% kali harga perolehan. Nah, tinggal kalian tulis saja. Terus ini kalian sum biasa. Jumlahkan aja. Ini namanya total biaya tetap atau FC. Selanjutnya, untuk tabel ketiga ini ada biaya variabel penebangan. Nah, kalau untuk Rp per jam kan udah ada di data. Terus total biaya variabel TBD-nya tinggal kalian sum. Harga kontraknya ini juga udah ada di data. Kalau harga kontrak, kalau di data kalian tidak menemukan harga kontrak, itu sama aja kayak harga borongan. Harga borongan atau harga kontrak sama aja ya. Terus untuk perhitungan Rp per meter kubik rumusnya tinggal yang Rp per jam dibagi dengan prestasi kerja per jam ya. Yang lainnya juga pelumas spare part, upah variabel operator juga rumusnya sama, lalu tinggal kalian jumlahin aja. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman lah, gampang kok. Lalu lanjut. Sebelum menentukan ini, kalian hitung dulu jatah tebangannya. Nah, ini jatah tebangan yang di dataku kan berarti 14.000 sekian ditambah NIF. Ini yang tengah NIF ya. Terus ditambah jatah tebangan dari koas. Nah, yang yang tebangan di blok 4 itu di acara 4, tebangan bloknya itu datanya yang ini. Kan kalian udah melakukan perhitungan segmen jalan yang jalan utama, cabang, ranting. Nah, ini potensinya kan. Nah, tinggal kalian sama aja. Dapatkan kalau di dataku ini kan 14.000 sekian. Nah, tinggal tulis saja 14.000 sekian tambah NIF ditambah jatah tebangan koas. Lalu, ini kan kalau di dataku dapatnya 150.000 sekian. Nah, berhubung 150.000, maka aku
nulisnya 150.000 aja. Nanti kalau misal datanya kalian 141.000 atau 144.000 atau 153 itu masih bisa kalian pakai di 150.000. Biar gampang aja. Jadi kalian bisa sesuai contoh ini. Terus ini rentangnya 50.000. Jadi kan ini berada di tengah. Sesuaikan dengan jatah terbangnya. Dengan rentang 50.000 kalau di dataku. Selanjutnya untuk TVC itu kalian dapat dari data sebelum yang sudah dihitung. Total biaya variabel Rp per meter kubiknya. Bisa dilihat ya. Untuk perhitungan selanjutnya ini ada TVC kali Q, tinggal kalian kali aja. Terus kalian drag, jangan lupa dikunci kalau ini dibuat seperti kalau di merge and center. Terus untuk FC-nya bisa dilihat total biaya tetapnya. Selanjutnya untuk perhitungan TC-nya itu TVC kali Q ditambah FC. Tinggal kalian tambahkan aja, kan ini udah dihitung. Terus kalian drag. Udah kan, kalau udah didapat, terus lanjut ke tabel berikutnya. Nah, ini kan tadi kalian udah melakukan perhitungan jatah tegangan. Nah, terus dilakukan pembulatan jatah tegangan. Ini pembulatannya sesuai ini aja, sesuai kalian yang berada di tengah. Lalu untuk jumlah alat yang dibutuhkan itu rumusnya jatah tegangan yang belum dibulatkan dibagi PK per bulan kali target waktu. Ini rumusnya ada di PPT ya. Terus setelah itu ini dibulatkan. Untuk jumlah alat yang dibutuhkan ini selalu dibulatkan ke atas. Ini kan 16,491. Kalau dibulatkan ke atas kan berarti 17. Berarti jumlah alat yang dibutuhkan itu ada 17 alat. Untuk selanjutnya untuk volume yang dapat diselesaikan, rumusnya PK per bulan kali jumlah alat yang dimiliki dikali target waktu. Untuk jatah tegangan yang belum terselesaikan, tinggal dikurangi aja volume yang dapat diselesaikan, dikurangi jatah tegangan. Diperhatikan ya, jatah tegangan yang dipakai itu yang belum dibulatkan. Lalu untuk kekurangan alatnya, dapat diketahui dari jatah tegangan yang belum terselesaikan dibagi PK per bulan dikali target waktu. Setelah itu, untuk kekurangan alatnya ini dibulatkan juga ke atas. Dan 9,491 dibulatkan ke atas jadi 10. Kalau udah melakukan perhitungan tabel 4 dan tabel yang di bawah ini, selanjutnya buat grafik hubungan TC, TVC, dan FC penerbangan. Nah, nanti grafnya bentuknya seperti ini. Caranya, kalian blok aja Q-nya, lalu kalian blok 3 tabel sampingnya, kecuali yang TVC. Insert. Jadi kan, setelah itu kalian beri nama di XY-nya sama judulnya. Udah kayak gampang lah ya. Lanjut, berhubung ini diketahui terjadi kekurangan alat, ini kan bisa dilihat kalau jumlah alat yang dibutuhkan itu ada 17, sedangkan kalian cuma punya alat 7, berarti kan terjadi kekurangan alat sebanyak 10 alat. Nah, maka dari itu lanjut ke tabel kelima, tabel hubungan TC beli dengan TC kontrak. Nah, ini nanti tinggal kalian copy aja yang Q-nya, rentang Q-nya, lalu TVC sama seperti tabel 4. Terus untuk N kali TVC kali Q, tinggal kalian
masukkan aja. N-nya itu pakai kekurangan alat yang belum dibulatkan. Terus dikali TVC dikali Q. Ini tinggal kalian drag aja, lalu N kali TFC, tinggal kali aja, N pokoknya pakai kekurangan alat yang belum dibulatkan, kali TFC-nya tadi di tabel yang awal, tabel kedua. Lanjut ke TC beli. Nah, untuk TC beli ini rumusnya panjang banget. Rumusnya, bentar. Kekurangan alat dikali TFC dikali Q ditambah N kali TFC. Daripada panjang-panjang gini, mending kalian tinggal jumlahkan aja. Sama aja rumusnya kayak N kali penjumlahan dari kolom yang N dengan kolom O. Ini yang TC beli. Untuk TC kontraknya, Q kali harga kontrak. Harga kontraknya ada di tabel 3. Mbak, maaf menyela. Ya. Mau nge-record. Oke. Udah ya, aman ya sampai TC kontrak. Oh iya, kalau mau record, manual aja ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Setelah kalian tahu tabel kelima, maka melakukan perhitungan QBEP. Rumusnya N kali FC beli, N kali FC beli, dibagi FC kontrak min N kali VC beli. Tinggal kalian lihat aja rumusnya di PPT. Terus setelah itu kalian buat tabel summary-nya. Ini tuh kayak tabel ringkasan aja. N-nya kekurangan awalnya kan 10, FC belinya tadi yang ada di tabel 2. Terus untuk VC belinya itu yang ini. Lalu untuk VC kontraknya di tabel 3 juga. Dan QBEP-nya yang tadi sudah dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan di tabel 5, selanjutnya kalian bikin grafik hubungan TC beli dengan TC kontrak. Caranya tinggal Q-nya ini kalian blok, terus TC beli dan TC kontraknya kalian blok. Scheduler udah jadi. Terus setelah itu tinggal kalian kasih nama grafiknya dan kasih nama X-nya. Nah, kalau udah sampai grafik hubungan DC beli dan DC kontrak, lalu dibuat kesimpulan. Kesimpulannya itu samain aja mending. Jadi, karena nilai jatah tebang lebih dari QBEP, ini kan bisa dilihat. Jatah tebangnya segini, sedangkan QBEP-nya cuma 5.000 sekian. Dan grafik DC beli lebih rendah daripada grafik DC kontrak, maka perlu membeli alat. Ini kan grafik TC belinya itu yang biru, sedangkan grafik TC kontraknya itu yang merah. Maka perlu membeli alat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Aman ya. Kalau aman lanjut, kalian lakukan perhitungan penyaragan sama seperti penerbangan. Terus untuk kegiatan muat juga kalian sama seperti penerbangan. Nah nanti kalau contoh di dataku ini kan kegiatan pemuatan ini tidak terjadi kekurangan alat. Nah kalau tidak terjadi kekurangan alat, ini kan tulisannya -1 di perhitungannya. Tapi pembulatannya kalian tulis 0 aja. Untuk jatah tebangannya juga kalian tulis 0. Untuk kesimpulannya, karena jumlah alat yang dimiliki lebih dari jumlah alat yang dibutuhkan, maka tidak perlu membeli atau mengontrak alat. Itu kalau tidak terjadi kekurangan alat. Jadi nggak perlu lanjut ke perhitungan di tabel TC beli dan TC kontrak. Untuk kegiatan bongkar muat juga sama, rumusnya kayak penerbangan. Terus untuk di pengangkutan ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di tabel awal. Di tabel awal ini kan kalau di pengangkutan ada jarak tempuh TPN ke TPK dan ada kapasitas truk. Nah ini diketahui di data. Untuk tabel variabel pengangkutan itu bedanya ada di BBM. BBM rumusnya BBM RP per jam dikali 2 dikali jarak tempuh TPN ke TPK dibagi kapasitas truk. Rumusnya sama seperti PPT. Tapi untuk pelumas, spare part, dan lain-lain itu rumusnya sama seperti kegiatan sebelumnya. Tinggal biaya variabel per jam dibagi dengan prestasi kerja per jam. Terus ini untuk tabel-tabel selanjutnya perhitungannya sama. Kalau nggak terjadi kekurangan alat ya tinggal nggak usah dilakukan perhitungan hubungan TC beli dan TC kontrak. Lanjut ke tabel terakhir. Ada tabel rekapitulasi ketersediaan alat dan analisis break point. Nah, ini tinggal kalian rekap aja kegiatannya, jenis alatnya, jumlah alat yang dibutuhkan. Ini kalian sama denganin di sheet sebelumnya. Terus jumlah alat tersedia juga kalian sama dengankan aja. Lalu untuk jumlah alat yang kurang juga sama. Kalau jumlah alat yang kurang di perhitungannya minus, nanti kalian isi di ininya 0 aja. Kan nggak mungkin alat minus. Terus untuk jatah tebangannya itu yang tadi, yang di acara 4 tambah NIM tambah jatah dari kelas. Terus QBEP-nya kalau ada perhitungan QBEP dimasukkan. Terus ini analisisnya itu perlu membeli alat atau tidak perlu membeli alat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang lah ya. Ada yang ditanyakan enggak? Mbak, izin tanya, Mbak. Iya. Kalau misalnya dari 5 kegiatan itu nggak ada alat yang kurang gitu, misalnya nggak ada alat yang kurang, berarti yang QBEP tadi nggak ada kan, berarti nggak usah sampai yang tabel yang nyari QBEP itu kan? Iya, benar. Kalau misal tidak terjadi kekurangan alat, berarti kalian cukup di tabel hubungan antara TC, TVC, dan FC sama yang tabel ini. Terus, jangan lupa dibuat grafiknya, sama dibuat kesimpulannya. Kesimpulannya tinggal, karena jumlah alat yang dimiliki lebih besar dari jumlah alat yang dibutuhkan, maka tidak perlu membeli atau mengontrak alat. Oke Mbak, sama tanya satu lagi, kalau misalnya itu semuanya kekurangan alat, jadi kan otomatis kan harus ngitung yang QBEP kan Mbak. Nah itu mempengaruhi nggak Mbak sama datanya gitu, misalnya kan
kita kan kemarin bikin datanya kan sendiri-sendiri beda-beda tuh. Kalau misalnya ternyata semuanya butuh alat itu gimana Mbak? Ada sesuatu kah atau apa gitu? Atau tetap sama aja? Kalau itu sebenarnya nggak mempengaruhi. Kalau misal terjadi kekurangan alat semua, kan tinggal kalian melakukan perhitungan QBEP. Kan gunanya QBEP ini kan untuk menentukan harga yang tepat, titik yang tepat kalian membeli atau tidak membeli alat itu. Tuh. Oke Mbak, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, mau mengingatkan, jangan lupa data acara 3, acara 4 yang belum dikerjakan, segera dikumpulkan. Soalnya, kalau kalian belum data acara 3, ya kalian nggak bisa mengerjakan data acara 4. Kalau belum data acara 4, maka nggak bisa lanjut di data acara 5 ini. Nanti laporan kalian ngadet juga kalau datanya juga nggak dikumpul. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, aku kembalikan ke Mbak Uut. Aman ya? Oke, itu ada yang nanya di kolom chat. Mbak mau nanya kenapa pada perhitungan biaya variabel BBM pada kegiatan pengangkutannya dikalikan 2, karena asumsinya itu bolak-balik. Jadi dikalikan 2 untuk jaraknya. Tadi kan jarak TPN ke TPK itu kalau nggak salah 52 kilo ya. Jadi dikalikan 2. Tuh, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jadi yang lain ada lagi yang mau ditanyain atau mungkin yang ketinggalan di perhitungan apa atau belum jelas bagian mana? Oke, kalau udah aman nih kayaknya udah pada paham semua nih. Kita lanjut ke PPT lagi. Oke, makasih Nisa untuk penjelasan datanya. Kita lanjut untuk deadline pengumpulan datanya ini jangan lupa hari Jumat 22 April 2022 jam 23.59. Jangan lupa loh ya besok Jumat. Jadi nggak bareng sama laporannya, deadline-nya, datanya. Terus untuk deadline pengumpulan laporan itu Rabu 27 April 2022 sebelum praktikum atau jam 2. Terus untuk minggu depan ini masih praktikum 1 kali, acara 6, terus habis itu ke jeda libur lebaran, terus lanjut lagi setelah lebaran. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya kalau udah nggak ada. Aku tutup untuk praktikum pada sore hari ini. Oh ya, sebelum ditutup kita presensi dulu, Ting. Dari praktikanku dulu, bisa on mic ya teman-teman nanti namanya yang aku panggil. Yosafat Herjuno, Hadir Mbak. Yuliana Eksi, Oke, nggak ada. Aan Susiani, Mbak, suaranya kecil banget. Oke. Yuliana Eksi, Aan Susiani. Halo Mbak. Oke. Adisti Ristiana.
Oke. Adisti Ristiana. Adisti Ristiana. Hadir, Mbak. Ahmad Ilham. Hadir, Mbak. Ahmad Syauqi. Hadir, Mbak. Aida Nurul Santi. Hadir, Mbak. Alvito Rahman. Hadir, Mbak. Ananta Wirya. Hadir, Mbak. Andi Nurwafar. Hadir, Mbak. Anggilia Yeni. Anggilia Yeni. Hadir, Mbak. Anyong Pristia. Anyong Pristia. Hadir, Mbak. Ardelia Cahyani. Hadir, Mbak. Arini Widiati. Hadir, Mbak. Ata Chairobi. Hadir, Mbak. Atika Widya. Hadir, Mbak. Audrey Nurhaliza. Hadir, Mbak. Azuhra Azarin. Hadir, Mbak. Baroto Takyah. Hadir, Mbak. Ego Hirmawan. Hadir. Mahasukrisna. Oke, untuk praktikanku hadir semua ya. Kita lanjut ke praktikannya Nisa, monggo Nis. Oke, Mbak.